siapa public figure yang menurut Bang Kevin itu fit all the criteria? Oke, 3 ya. Lokal ya. Lokal. Rahimahullah Kiai Haji Zainuddin MZ. Oh iya. Saya setiap maghrib tuh denger dia tuh. Iya, pas bulan puasa ya. Iya. Dari radio. Oh, dari radio. Dari radio. Inspirator kedua itu Ustaz Khalid Basalamah, guru saya. Oh iya Ustaz Khalid ya. Yang ketiga di luar ranah agama Panji Pragiwaksono. Panji. Wah iya. Seberapa penting itu mentor? Mentor itu shortcut, jalan pintas. Tapi penerapannya kita perlu sesuaikan. Jadi benar practice makes perfect. Ya. Ya. Atau kadang-kadang fake it till you make it. Gitu. Fake it until you make it. Yes. Bagaimana menstimulasi peserta meeting kita untuk bisa mengeluarkan ide-idenya dari sisi seorang leader nih? Karena saya seorang trainer, insya Allah saya tahu sih caranya supaya mereka lebih aktif gitu ya, Ron ya. Yang pertama caranya dengan iming-iming hadiah. Oke. Selalu ada itu. Dalam dunia pendidikan ada reward and punishment. Yang bisa dapat ini, yang bisa boleh pulang, yang bisa apa reward. Oke. Ya sederhana aja, nggak usah motor Honda, nggak usah Pak. Terlalu besar rewardnya kayak gitu. Yang bisa jawab Haji Plus nggak usah. Motor Honda tiap minggu meeting repot juga. Iya repot juga. Selamat pagi teman-teman Sobat Fapa. Ada satu ungkapan menarik yang berbunyi begini. Berbicaralah dengan jelas karena dunia dijalankan oleh mereka yang mampu mengungkapkan gagasannya dengan baik. Ini itu perkataan dari Richard Branson, CEO salah satu pemilik multinational companies di penerbangan dan banyak bisnisnya. Jadi itu kuncinya, skill. Kita memang punya pengetahuan yang banyak, tetapi begitu kita harus menghadapi bagaimana menyampaikannya, seringkali ini harus berjuang terbata-bata sehingga tidak sampai apa yang ingin kita maksudkan. Nah, kali ini bintang tamu kita, kami mengundang salah satu certified public speaker yang teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan beliau, Bang Kevin Kautsar. Asya Allah. Ya. Sehat Pak Ron ya? Sehat, Alhamdulillah. Bang Kevin. Saya manggilnya Bang, Mas atau Bang Pak aja, kan orang Betawi soalnya. Bang ya? Iya. Oke. Orang Betawi orang Padang. Iya. Orang Betawi, orang Padang. Betul. Tapi kayaknya udah ke Betawi banget ya? Udah ke Betawi banget. Iya, Kebanyakan nonton Sidul gitu. Bang Kevin Kautsar. Siap Pak. Beliau adalah salah seorang yang aktif di dunia public speaking. Ya. Beliau mungkin nanti bisa berbicara banyak sekali berkontribusi bagaimana mengangkat keahlian mereka-mereka yang selama ini harusnya bisa berbicara banyak, tapi karena ketidakmampuan atau belum cakapnya berbicara harus banyak mengalami setbacks. Nanti kita akan bincang-bincang dengan Bang Kevin sambil kita isi gelasnya di Fill the Cup. Mari kita isi gelasnya. Bang Kevin. Siap. Berbicara public speaking atau speaking skill, saya mau tanya dulu pertama. Siapa orang di Indonesia ini yang menurut Bang Kevin public speakingnya jago banget? Di luar dari trainer ya? Ayah saya. Oke. Waktu dia muda tapi. Mungkin teman-teman gak tahu siapa bapak Anda. Saya gak tahu. Tapi guys percayalah, sumber inspirasi pertama saya pengen bisa ngomong depan orang tuh ayah saya. Oke. Ada momen apa itu? Momen dimana saya pertama kali diajak umroh. Karena kebetulan ayah punya travel umroh. Oke. Lulus SMP, a.k.a. pesantren. Oke. Langsung diajak umroh. Dan di situ saya melihat bagaimana ayah saya bercerita tentang sesuatu. Dari awal sampai akhir di kepala saya menakjubkan. Oke. Itu. Jadi ternyata dalam penyampaian itu ada caranya. Ceritanya tuh saya udah tahu. Udah berkali-kali diulang, tapi ketika disampaikan di depan orang lain dan saya sebagai penonton di situ, ternyata penyampaian itu berpengaruh sekali. Intonasi, kemudian alur cerita yang dibuat, ada plot twistnya di belakang dan lain sebagainya. Itu
Luar biasa sekali gitu. Di usia berapa Bang Kevin melihat, wah ini game changer banget nih skill seperti ini? Kalau sadar itu pas SMA justru. Oke. Itu juga karena ada guru yang bilang ke saya bahwa Kevin tuh mungkin nggak begitu ahli di bidang akademik. Mungkin ini hiburan buat saya kayaknya. Terima kasih lah Bu Guru. Tapi Kevin tahu nggak? Kevin tuh dibanding teman-teman yang lain, kalau presentasi paling jelas, runut. Kalau ngomong nggak grogi. Oke. Di situ saya sadar, iya juga ya. Nah dari situlah akhirnya saya coba apa nih bidang pekerjaan yang saya bisa lakukan dengan kemampuan saya. Awalnya karena saya juga waktu itu ngefans sama Deddy Mizwar. Oke. Jadi saya ambil IKJ dulu Pak. Oh, jadi setelah Lulus SMA itu langsung IKJ. IKJ, Jurusan teater. jurusan teater. Oke. Cuma bertahan 6 bulan saya. Karena ngefans sama Deddy Mizwar. Betul. Wannabe Deddy Mizwar. Iya, Deddy Mizwar lebih banget itu. Oke. Yang ada badaknya itu. Ngambil ke IKJ. Iya, cuman bertahan 6 bulan. Apa yang membuat bertahan atau tidak bertahan? Ayah gak suka. Oh, Ayah pengennya saya nerusin usahanya. yaitu Travel haji umroh. haji umroh. Gitu. Akhirnya pindah ke kampus pariwisata di Oke. Kalimalang. Oke. Akpindo namanya. Dulu, sekarang Asaindo kalau gak salah. Akpindo itu Akademi Pinggang Double, bukan Akademi Pariwisata Indonesia. Iya, Oke. Akpindo. Dulu itu namanya. Gak lama dari situ, setahun hampir mungkin. Nah, ayah sempat stroke. Oke. Sempat stroke di situ. Akhirnya saya mau nggak mau mulai bantu usaha beliau, take over pekerjaan. Ternyata enaknya dapat fulus gitu. Kerja, kuliah ditinggalkan, Oke. fokus kerja. Kerja. Ada jemaah umroh yang lucu, saya nikahin. Oke. Sampai sekarang. Ini lucu dinikahin. Iya. Ada jemaah umroh nih, lucu juga nih gitu. Kan saya screening paspor kan. Oke. Foto paspornya aja lucu gitu. Gimana deh gini? Enggak. Secara wajah gitu kan. Terus pas ketemu beneran lucu lagi gitu. Oh gitu ya. Akhirnya saya prospek. Prospek. Itu di usia berapa tuh? Ngedeketin ya? 18. Sorry. Udah masuk 21 itu. Oh gitu. Saya nikahin dia di usia 22. Oke. Gitu nikah punya anak baru kuliah lagi. Oh, oke. Di terakhir nih yang lulus tapi sekarang nih. Iya. Universitas Islam Jakarta. Ngambil jurusan? Pendidikan agama Islam. Oke, pendidikan ya. Kenapa kesana? Karena memang tadi pengen tahu gimana caranya menyampaikan sesuatu dengan benar. Saya kira dengan kuliah keguruan itu diajarkan. Ternyata Belum. Dan begitulah banyak fenomena pendidikan kita ya. Betul. Para calon guru selama 4 tahun belajar 8 semester kebanyakan fokus mempelajari RPP, RPS, kurikulum dan sebagainya. Tidak diajarkan bagaimana cara menyampaikan sesuatu. Ice breaking yang benar gimana sih yang efektif. Ya. Padahal kan tugas mereka nanti sehari-hari mengajar. Ya. Dan terbukti Pak, di semester 7, semester 8, teman-teman saya, para calon guru, disuruh presentasi, mati laptopnya, mati akalnya. Gak bisa lagi dia ngomong. AO gitu ya. Pun kalau laptop nyala, dia akan baca per kata dari itunya. Udah Microsoft Word di copy paste ke PowerPoint, udah dibaca per kata tuh. Setelah baca per kata, ada pertanyaan, ya nggak ada lah, orang baca doang. Iya. Nggak ada skill of explanation di situ. Tidak ada kesan atau situasi yang memorable bagi kita yang mendengarkan. Iya. Ya, kalau baca gue juga bisa tuh. Itu. Nah dari situlah akhirnya saya makin resah dan akhirnya cari kelas-kelas lain di mana mempelajari speaking skills dan public speaking di situ selama kurang lebih 2 tahun dan akhirnya sertifikasi. Sekarang terjun ke dunia training sebagai trainer public speaking. Public speaking. Oke, di luar ayahanda, siapa public figure yang menurut Bang Kevin itu ya ini oke nih, fit all the criteria. Oke, 3 ya. Lokal ya. Lokal. Dulu waktu kecil saya sering sekali mendengarkan rahimahullah Kiai Haji Zainuddin MZ. Oh iya. With all the funny with him.
Saya setiap maghrib tuh denger dia tuh. Iya. Pas bulan puasa ya. Iya. Dari radio. Oh, dari radio. Dari radio. Dari radio. Iya. Zainuddin MZ. Iya. Terus kemudian inspirator kedua itu saya sangat kagum dengan cara penyampaiannya. Bahkan saya mau angkat tokoh ini jadi tesis saya. Oke. Ustaz Khalid Basalamah, guru saya. Oh iya, Ustaz Khalid ya. Ustaz Khalid Basalamah. Iya, iya. Yang ketiga di luar ranah agama, Panji Pragiwaksono. Panji. Wah, ya. He was good storyteller. Ya, betul. Dan seperti ada magnet ya. Ketika berbicara, bahkan Ustaz Khalid itu juga ketika berbicara semuanya mendengarkan. Betul. Apalagi ketika beliau membawa cerita-cerita sejarah Sirah Nabawiyah, itu memang benar-benar seperti kita berada dalam situasi itu. Jadi, wah, luar biasa memang. Itu memainkan theater of mind, Ya, nonton ya. kan? Itu retorika tadi itu ya. Retorika. Oke, Panji juga jagonya dia. Jago sekali. Iya, iya. Kita nggak tahu situasinya tapi kita kebayang gimana tegangnya, gimana lucunya dan sebagainya. Iya, luar biasa. Bang Kevin, Siap. kita balik ini karena kita di FAP Agri, ini di perkebunan, Ya. di kantor kita. Banyak kita melihat juga, mungkin di banyak perusahaan, banyak mereka-mereka yang pinter, yang cerdas, punya banyak ide. Tapi ketika mereka presentasi, itu tadi, ragu-ragu atau tidak jelas membaca, sehingga kita pun yang dalam satu ruangan itu merasa, aduh, gak dapat apa-apa. Betul. Bahkan cenderung membosankan. Bukan hanya di level staff, bahkan di level pimpinan juga tidak engaging. Tips number 1, apa yang Bang Kevin bisa sampaikan untuk twist kondisi ini? Tips number 1 adalah turunkan sedikit rasa sungkan. Sungkan tuh udah mendarah daging di budaya kita. Sehingga jika memulai sesuatu harus banget yang nunduk-nunduk sama orang. Ya. Harus banget mulai sesuatu dengan suara yang permisi Pak, mohon maaf, izin presentasi, mohon maaf. Semua budaya feodal itu masih mengakar sekali. Ya, oke. Sungkan itu boleh, baik jika pada kadar dan tempatnya. Oke. Sama orang tua kita, sama guru kita. Tapi once you sedang presentasi di depan, the stage is yours. Panggung itu milik Anda. Nggak peduli di siapapun depan Anda, mereka adalah penonton. Mereka menunggu hidangan terbaik Anda. So, open with your smile. Buka percaya diri. Yang kedua kan pasti hilangkan groginya gitu ya Pak ya. Kebanyakan hilangkan groginya. Nah, kebanyakan teman-teman yang sama-sama ngelatih public speaking, tipsnya adalah pede aja. Pede aja. PD itu adalah dampak. Itu yang dicari. Gimana caranya? Dulu zaman saya sekolah SD, saya udah mulai dikirim tuh Pak untuk lomba-lomba ceramah tingkat SD gitu kan kita dulu ada ya. Kata guru saya dulu, Kevin, biar kamu nggak grogi, anggap aja depan kamu semua tuh patung-patung katanya gitu. Patung-patung, oke. Patung-patung. Biar nggak grogi katanya gitu. Sementara yang diharapkan dari public speaking adalah aksi reaksi. Kita salam, audiens jawab. Kita lempar jokes, audiens ketawa. Itu kan ice breaking. Kemudian kita tanya, audiens jawab. Dengan ada timbal balik begitu, Anda nggak merasa sendiri. Oke. Saya mau masukkan ini ke praktikalnya. Oke. Tidak hilangkan rasa sungkan. Kurangi rasa sungkan, grogi. Tapi Bang Kevin, masuk ke ruangan meeting yang itu dihadiri oleh CEO atau para direksi, kemudian bahkan owner ada di situ. Ini satu game yang mendebarkan. Bahkan beberapa orang itu H-3 tuh masih belum bisa tidur nyenyak tuh, mempersiapkan segala sesuatunya. Sungkan ini definisinya bagaimana? Kemudian apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi yang tense begini? Oke. Sungkan itu dasarnya sekali. Bahwa kita punya budaya sungkan yang sangat tinggi. Sehingga kapanpun dimanapun kita rasa makin kita sungkan sama orang makin baik. Itu ada perasaan itu. Padahal saat presentasi Anda dibutuhkan percaya diri. Nah, saat masuk ruang meeting yang banyak
kita tahu di situ orang-orang punya pengaruh, entah CEO, entah owner segala macam di situ, kita mulai deg-degan nih. Karena ada asumsi di kepala kita, kalau saya salah, habis nih karir saya. Kalau saya salah ngomong, habis nih karir saya. Maka perasaan takut salah itulah yang bikin kita jadi salah. Gimana caranya meminimalisir perasaan takut salah? Tentu jawaban diplomatisnya adalah, persiapkan dengan baik segala macam. Persiapkan materi betul. Persiapkan opening untuk membuat mereka tersenyum adalah langkah awal grogi Anda hilang. Ya, disitulah skill bermain. Betul. Ya, betul. Tatap matanya, buka dengan senyum. Karena sebenarnya konsepnya adalah audiens adalah cerminan dari para komunikatornya, pembicaranya. Anda grogi, audiens grogi juga. Anda tegang, audiens tegang juga. Ya. Anda senyum, audiens akan senyum juga. Coba kalau nggak percaya, betul. jangan salam dulu nih, senyum, Pak, gitu. Ya. Dia akan senyum balik. Gitu. Ya. Kalaupun nggak senyum juga, misalnya orangnya tegang banget misalnya gitu, atau Ya. ownernya nih kayak apa sih udah orang senyum-senyum gitu misalnya Pak ya. Maka saran saya, ketika Anda sudah buka dan belum ada respon yang Anda harapkan, maka saran saya adalah mulai mencari level yang sama atau mulai mencari frekuensi yang sama. Dalam teknik komunikasi disebut dengan leveling. Leveling itu adalah mencari bahasan lain di luar materi untuk menyamakan frekuensi antara komunikator dengan komunikan. Supaya relate ya. Supaya relate. Betul. Ini saya pernah lakukan. Saya kebetulan ngajar banyak guru-guru Pak, untuk public speaking. Tahun lalu, Februari tahun lalu, saya ingat sekali, saya diundang ke UII, Universitas Islam Indonesia, Jogja. Ya. Saya perlu mengajar dosen S2 dan S3. Sementara waktu itu saya baru S1. Kebayang ya, Pak ya, gimana situasinya. Dan dosen-dosen itu ngelihat siapa anak muda ini. Tahu apa dia tentang mengajar. Ditambah penampilan saya yang agak mencolok di sisi jenggot dan pakaian yang lain gitu. Jadi kayak siapa orang ini? Ini orang profesional nggak sih dan sebagainya. 15 menit pertama saya nggak ngomongin materi. Saya bicara tentang Jogjanya, makanannya, wisatanya, pengalaman saya ke Jogja. Plus ditambah saya punya privilege, saya punya benefit lain. Istri saya orang Jawa Tengah. Jadi kurang lebih budayanya sama-sama. Saya ngomongin cara masaknya gimana, begini. Saya culture shock. Saya kan keturunan Betawi Padang ya Bu ya. Saya nggak tahu ternyata makanan Jawa tuh manis-manis. Mereka mulai dapat ketawanya. Konsepnya, when you get the laugh, you get the love. Cari dulu senyumnya, cari dulu ketawa-tawa tipisnya. Insya Allah di situ mulai relax. Anda melihat audiens Anda relax, Anda akan lebih relax lagi. Baru masuk materi di situ. Gitu ya. Jadi tips yang paling enak itu adalah leveling tadi. Leveling. Mencari tahu apa kira-kira yang kita bisa relate. Makan siangnya kah, kopinya kah, dan itu memang harus kreatif ya. Betul. Misalnya di practically kita tahu CEO kita atau owner kita adalah penggemar Manchester United. Misalnya. Kita riset semalam baru aja menang. Kita sebutlah itu dulu. Cocok banget tuh, klik banget langsung. Betul, baru langsung, ya benar sekali. Udah dapat ketahunya, Anda nggak akan grogi lagi sampai akhir presentasi. Pegang kata-kata saya. Tapi ketika Anda mulai presentasi, mulai masuk angka di sini segala macam, Anda akan ada perasaan diragukan dan lain sebagainya. Valid nggak ya data saya segala macam, sampai habis grogi terus. Itu tuh nggak enak. Untuk mencapai level comfort atau bisa membawakan hal-hal seperti ini, apa praktek yang bisa dilakukan oleh kami atau kita profesional ini? Karena saya bayangkan masuk ke ruangan itu kadang auranya tuh udah bahkan beberapa meter di depan pintu tuh auranya udah mengunci gitu. Apalagi begitu masuk tuh. Joking itu kadang-kadang nggak bisa keluar mengalir. Betul. Kevin. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman ini dan kita juga untuk mempraktekkan skills ini? Kalau ini sebenarnya adalah banyak opsi. Anda bisa melatih skill bicara Anda dengan teman Anda, banyak ngobrol sama orang, atau opsi kedua, Anda banyak dengerin orang lain. Dua opsi itu. Anda banyak praktek ngomong, atau yang kedua, Anda banyak dengerin orang. Hasilnya akan sama insya Allah.
Ketika Anda banyak ngomong, Anda tahu nih. Oh, kalau ngomong begini reaksi seperti ini. Sudah ada pertimbangan, perkiraan, perhitungan. Kalau Anda jarang nongkrong sama orang, jarang ngopi, jarang ngobrol, jarang hangout sama orang, Anda nggak punya perhitungan. Kira-kira jokes ini works nggak ya? Kira-kira basa-basi ini works nggak ya, dan lain sebagainya. Atau Anda dengerin orang ngomong. Dengan dengerin orang ngomong, akan banyak kosakata baru yang kita tahu penempatannya di mana. Satu fakta, Baroni, ini yang makin menguatkan opini saya barusan. Saya itu baru aja selesai penelitian di salah satu pondok pesantren khusus difabel. Pondok pesantren khusus difabel di mana? Lebak Bulus. Pondok pesantren Kiai Haji Lutfi Fatullah di Lebak Bulus, itu pesantren khusus tunarungu. Tunarungu berarti Taman Tuli. Tuli ya? Iya. Dia bisa bicara tapi nggak tahu mesti ngomong apa karena nggak pernah dengar satu kalimat utuh. Jadi mereka belajar bahasa isyarat. Kalau kita nggak pernah dengerin orang ngomong, orang bicara, kita nonton podcast yang panjang misalnya, kita hanya suka dengan short entertainment, TikTok, Instagram, Reels dan sebagainya, kita nggak akan terlatih untuk mendengar. Atau nggak usah podcast yang serius begini nih, misalnya nonton stand up comedy deh misalnya. Cari yang agak lebih berbobot misalnya gitu ya. Dari obrolannya atau omongannya kita tahu kapan mesti jeda. Betul. Kapan intonasi dinaikin. Bagaimana menghadapi reaksi penonton. Bagaimana kalau ada heckling di situ. Ada nyeletukan di situ segala macam. Kita tahu situasi seperti apa. Jadi saya sering bilang ke peserta seminar saya, kalau Anda mau jadi penulis, Anda perlu banyak membaca. Kalau Anda mau jadi pembicara, maka tugas Anda adalah banyak mendengar. Seperti itu. Jadi referensi dibanyakin. Ya, banyak mendengar, banyak berbicara itu adalah social skills. Ya, berarti startnya adalah Anda harus mulai banyak berteman. Coba dulu. Kita mau bawa materinya nih. Kan kita nggak langsung ujung-ujung datang. Datang sahabat kita satu, kita ngopi, gue traktir kopi satu deh. Lah liatin materi gue ya. Gimana kira-kira nih? Kalau istilahnya stand up comedy itu kayak ngebadanin gitu lah, kayak nyoba, dilatih. Emang begitu Pak? Begitu ya. Bagaimana tips-tips yang banyak diajarkan oleh orang tua? Kamu bicara sama cermin dong. Nah, itu Bang Kevin gimana tuh? Somehow untuk generasi terdahulu kayaknya works. Karena sampai sekarang Pak Gita Wirjawan juga masih melakukan itu. Betul. Dia masih bicara di depan cermin until 20 minutes. Setiap hari katanya. Setiap hari. Kalau sekarang mungkin lebih ke kamera depan. Dan itu perlu sekali. Saya lebih prefer ke kamera karena untuk di record biar ada evaluasi. Itu bisa melatih dua hal. Yang pertama kemampuan improvisasi. Yang kedua ekspresi atau raut wajah. Bahkan kita bisa melihat gestur kita. Tergantung semana kita ngerekam ya. Kalau kita ngerekam full body, kita bisa ngelihat tentang itu seperti apa. Dan ketika kita merekam diri kita bicara, seperti Pak Roni mungkin kalau ngeliat podcast sendiri, di beberapa part saya ngomongnya agak kecepatan ya gitu. Iya benar. Iya kan? Bener. Itu kan evaluasi. Dan itu yang saya lakuin setiap hari. Sampai hari ini, bahwa saya evaluasi dari hasil. Jadi kalau saya ngajar di beberapa sekolah, kamera saya bawa full record. Setelah diupload di YouTube saya, unlisted tentu saya nggak publish. Saya liatin kurangnya di mana. Oh di sini agak dragging. Oh di sini redundant nih, agak pengulangan. Oh di sini agak kelamaan nih. Itu evaluasi. Seberapa penting itu mentor? Mentor itu untuk mencari shortcut. Karena kalau nggak ada mentor, kita akan nemu salahnya kita dan kita bingung nih. Selalu ada dua jalan. Mau jalan yang mana ya? Yang ini apa yang ini ya? Oke, ini salah. Oh ternyata mundur lagi. Ini jalan ke kanan ternyata yang benar. Nggak ada mentor bisa aja otodidak, tapi prosesnya akan sedikit lebih lama. Karena kita akan belajar sendiri, nyoba lagi sendiri. Mentor itu shortcut, jalan pintas. Tapi semua yang diajarkan oleh mentor itu adalah menurut subjektivitasnya mereka sendiri. Penerapannya kita perlu sesuaikan. Penerapan teori-teori apapun kita sebutkan, mentor branding, marketing, selling, public speaking, itu dasar dari pengalaman mereka. Ketika diaplikasikan ke diri sendiri atau usaha sendiri, itu perlu coret-coret ulang. Kira-kira bisa pas nggak ya? Kira-kira bisa pas nggak ya? Dan disitulah butuh kemampuan improvisasi tadi.
Jadi benar practice makes perfect. Ya. Ya. Atau kadang-kadang fake it till you make it. Ya. Gitu. Fake it until you make it. Yes. Ya. Benar. Gitu sih. Bang Kevin, terkadang bagi sebagian orang berbicara tuh mudah, punya suara yang lantang, Ya. apalagi dia tipikal, kalau kita mau bagi orang, dia tipikal ekstrovert, bocor aja kemana-mana gitu, enak gitu ngeliatnya. Tapi bagi mereka yang itu punya suara yang kalem, kemudian dia introvert, apa yang harus dilakukan ini begini? Ini memang udah personality saya, Mas. Udah personality saya mau dibawa urakan-urakan apa segala sesuatu, saya nggak mampu nih. Karena memang personality saya begini. Ini versus kepada, saya mau tarik ini kepada authenticity. Jadi originalitas. Betul. Apa perlu saya punya kepribadian ganda atau bagaimana? Kalau kata Bapak Hilbram Dunar, salah satu mentor public speaking juga, rahimahullah sudah meninggal beliau. Beliau mengatakan justru sangat bisa jadi orang yang introvert itu jauh lebih pintar komunikasi karena dia banyak mendengar. Orang yang ekstrovert seringkali ciri-ciri orang ekstrovert dan jarang dengerin orang adalah suka motong pembicaraan. Itu orang yang ekstrovert. Dan seringkali motong pembicaraan karena dia mau dominan. Situ. Oke lah. Orang introvert seringkali merasa saya nggak di posisinya atau tadi punya suara kecil segala macam. Apa yang mesti dilakukan? Yang pertama, coba rekam diri Anda bicara seperti apa. Dan kemudian cari benchmark terdekat Anda siapa. Oke. Raditya Dika misalnya. Atau idola Anda yang lain. Nah, ukur jarak nih. Seberapa jauh antara saya dengan benchmark saya nih. Latihlah mulai seperti itu. Memang kita perlu punya sosok barometer untuk sampai target ke sana. Mulai dari situ udah mulai bisa sedikit-sedikit. Awalnya pasti akan ngikutin. Meniru. Awalnya pasti akan meniru dulu seperti apa cara bicaranya dan sebagainya. Nggak apa-apa. Untuk stage awal nggak apa-apa. Nanti lama-lama akan banyak referensi yang lain. Kita akan menemukan pola kita sendiri. Nah jadi saran saya adalah nggak ada cara yang lain kecuali dilatih. Kalau Anda perlu banget sama public speaking, Anda perlu latihan. Perlu latihan gitu. Anda mengetahui dasarnya dulu komunikasi, kemudian baru dilatih. Dan kalau masalah tadi sungkan segala macam introvert itu bisa dihandle oleh diri sendiri sebenarnya. Yang mengurungkan kita sendiri, oh saya nggak bisa, itulah mind blocking. Ya. Atau terjebak kepada introvert extrovert. Itu versus begitu ya. Itu kadang-kadang orang belum diagnosa ke psikolog udah self diagnose aja gitu. Oh saya introvert. Enggak juga kayaknya ya. Introvert tapi main sosmed mulu gimana. Kan gitu. Iya. Bang Kevin punya pengalaman nggak? Pengalaman ketika komunikasi yang salah berdampak kepada hal yang tidak favorable. Harusnya ini tidak harus terjadi sih ini. Kalau dia berkomunikasi dengan baik di saat awal. Tapi karena dia berkomunikasi begitu, sih hasilnya begini nih. Itulah kompleksitas dunia komunikasi, Pak Roni. Kalau saya oper gelas ini ke Pak Roni akan tangkap gelas yang sama kan? Betul. Kalau saya melempar bolpen, saya oper, Pak Roni akan menangkap bolpen yang sama. Iya. Dunia komunikasi nggak begitu. Yang kita lempar satu kata sampai ke dia, satu kata plus satu asumsi. Dari mana asumsi ini dapat? Dari cara ngomongnya. Contoh, terima kasih kita bilang ke orang. Pesannya adalah terima kasih. Tapi cara ngomong kita kesannya kayak jutek. Yang orang tangkap terima kasihnya apa juteknya? Juteknya. Karena orang tangkap maksudnya. Selalu begitu. Itulah yang bikin komunikasi jadi kompleks. Makanya Profesor Margono dalam dunia komunikasi mengatakan komunikasi itu bukan menyampaikan pesan. Itulah yang membuat anak-anak komunikasi S1 komunikasi, S2 komunikasi nggak komunikatif. Karena tujuannya menyampaikan pesan. Komunikasi bukan menyampaikan pesan, mencari kesamaan makna. Karena komunikasi sendiri dari kata communicare bahasa Yunani, artinya make to common, mencari persamaan.
Common ground-nya seperti Iya, apa? betul. Tadi leveling segala macam itu kan mencari kesamaan. Oh. Kenapa ya saya nggak akrab sama orang tua saya? Karena titik-titik persamaan Anda dan orang tua Anda mulai sedikit. Mau lancar komunikasi, perbanyak titik persamaan. Dengan begitu Anda akan makin lancar komunikasi. Orang ini mungkin punya sahabat, punya teman baik, atau sama istri di rumah. Kenapa bisa deket? Karena banyak titik kesamaan. Betul. Ada common interest yang sama. Ya. Ada namanya komunitas. Kenapa? Karena kesamaannya sama pada satu hal. Betul. Vespa misalnya, komunitas running misalnya dan lain sebagainya. Betul. Jadi komunikasi itu tentang mencari persamaan. Ya. Beda banget auranya ketika kita berkomunikasi di komunitas yang sama. Betul. Dengan kita strangers. Roaming pasti. Pasti. Dan Gitu. keluar semua. Bahkan saya sering melihat itu anak-anak yang kalem, introvert, versi asumsi saya introvert ya, kalem. Ketika dia ketemu sama komunitasnya, ini jadi liar begini. Betul. Ya. Katakanlah wibu misalnya, komunitas wibu ya kan. Kan kalau di sekolah-sekolah pakai hoodie gitu, dia mojok-mojok, dia ngobrol. Pas ketemu sama sejenisnya. Sejenisnya bahasanya. Ketemu teman-teman sekomunitasnya kan mereka langsung luar biasa gitu kan, karena ada banyak titik kesamaan. Mereka merasa lepas, mereka merasa diterima, itu juga kuncinya juga. Kenapa tadi saya perlu ketika Anda presentasi perlu leveling dengan audiens mulai senyum sama Anda, mulai tertawa atas Anda merasa diterima. Dan perasaan diterima itu adalah perasaan yang membuat kita aman. Confidence itu sangat erat kaitannya dengan rasa aman. Secure, feel secure. Orang yang gak confidence adalah orang yang insecure. Rumusnya begitulah kurang lebih. Nah kalau tadi pertanyaan Mbak Roni, pernah gak? Sangat sering. Karena saya juga merupakan content creator, influencer yang menyampaikan beberapa pesan di konten saya. Seringkali orang salah nangkep, salah diksi, salah intonasi misalnya. Saya menyampaikan pesan tentang bagaimana bahayanya ini, atau keadaan sekarang begini. Misalnya saya ngomong masalah haji umroh misalnya. Ada orang yang salah, oh berarti yang kayak gitu salah maksudnya. Dari mana Anda mengatakan? Padahal saya ngomong salah. Saya ngomong yang ini lebih baik. Nah, orang nerimanya dikotominya mudah sekali. Selalu tuh variabelnya hanya ada dua. Kalau nggak X ya Y gitu aja. Kalau ini bener berarti yang lain salah dong. Gitu. Padahal kan nggak mesti begitu. Nah, penyampaian itu kita perlu lihat sama siapa kita ngomong. Ketika saya ngomong sama ahlinya, nggak perlu penjelasan detail. Tapi kalau ngomong sama netizen, perlu kita jelasin lagi nih. Ini oknum ya, nggak semua ya kayak gini ya, kayak gitu. Perlu penjelasan detail dan perlu disclaimer, pengulangan lagi dan lain sebagainya. Gitu. Iya. Ataupun mewanti-wanti, jangan dipotong ya ini. Betul, kayak gitu. Jadi kalau rumusnya Harold Laswell di komunikasi itu who says what in which channel to whom with what effect. Siapa yang ngomong apa sih? In which channel, di mana dia ngomong? Betul. To whom, kepada siapa dia ngomong? With what effect, dan apa dampak yang diharapkan dari omongan tersebut. Nah, 5 unsur komunikasi itu yang Laswell sudah rumuskan. Atau dipersingkat sesuai dengan konteksnya seperti apa. Betul. Konteks suasana, tempat, ngomong, timing, banyak faktor. Apalagi banyak sekali yang terjebak ya, Bang Kevin. Public speaker atau politisi atau selebritas itu yang terjebak kepada judgement akibat tidak bisa ditangkap dengan baik ini. Betul. Ujung-ujungnya adalah UU ITE. Membuat keresahan di masyarakat. Bahaya. Banyak sekali kayak gitu. Bahaya. Itu makanya beberapa selebriti atau penjabat publik butuh media training sebenarnya. Bagaimana menghadapi media, kata-kata apa yang boleh, jangan. Contoh misalnya yang jadi sekarang jokesnya kan Caimin ya, yang saya nggak tahu, saya juga nggak tahu kenapa saya nggak tahu gitu kan. Ditambah lagi yang sekarang pengacara itu, saya nggak tahu kok tiba-tiba saya di atas meja. Iya, punya gunung Anda kan. Iya, betul gitu Pak. Jadi kalau nggak ada media training, orang akan mengira bahwa dia ngomong sama satu person. Padahal dia ngomong sama di balik kamera ini ada berapa banyak yang nonton, dan siapa yang nonton, siapa yang dengar tuh beda persepsi, beda sudut pandang. Gitu. Tapi ada game yang mengatakan begini, kalau gila tuh jangan nanggung.
Karena kalau nanggung, you nggak dikenal. Betul. Gila-gila sekalian. Betul. Contohnya yang tadi kita sebut. Iya. Gitu. Kalau dia nggak begitu, dia nggak tercatch up di radarnya netizen. Betul. Dan easy to forget. Betul. Menurut Bang Kevin? Kalau tujuannya terkenal emang harus kayak gitu. Harus Ada gitu ya? pepatah Arab mengatakan kalau Anda mau terkenal kencingin air zam-zam. Iya betul. Gitu. Iya. Kencingin sumur zam-zam itu Anda akan Iya. terkenal. Iya, Tapi betul. sebagai apa? Iya. Gitu. Kalau mau terkenal sekarang juga ada namanya kalau orang itu satbor atau satbor. Tahu. Yang udah ketangkap sekarang. Iya, iya. Beras habis, Iya. lipe solusinya. Iya. Dia entah apa yang dilakukan, tapi itu kan cukup eye catching, Iya. menangkap perhatian netizen meskipun dihujat. Iya. Dia nggak peduli itu. Iya. Kalau orang mau terima resiko itu, ya silahkan. Iya. Tapi kan sebagian orang masih mempertimbangkan. Iya. Saya punya value kok gitu, Iya. yang bisa saya jual. Iya. Saya bukan orang yang kehabisan akal. Iya. Saya punya value untuk society. Itu aja yang saya jual gitu. Iya. Setboard ini, gara-gara saya penasaran setboard, saya searching memang setboard ini. Akhirnya algoritma saya berjalan gitu. Lipe terus. Bosan. Iya. Harus di skip terus Iya. itu. Oke, Bang Kevin, menurut Bang Kevin, seberapa krusial yang disebut dengan body language? Body language itu ada dua pendapat. Kalau dari guru-guru saya, Oke. menurut Abang Steny Agustaf, kalau Pak Roni tahu, mantan presenter TV dan sebagainya, itu memang perlu diatur. Karena tadi yang saya bilang, komunikasi itu bukan hanya pesan tapi kesan. Bukan hanya pesan tapi kesan. Kesan itu yang kita nggak bilang, tapi kelihatan. Raut wajah, cara berdiri, cara berjalan. Kalau dia ngomongnya mundar-mandir, nggak nyaman tandanya dia. Kalau dia ngomong masukin tangan ke kantong, maka dia ada suatu hal yang disembunyikan atau dia nggak percaya diri seutuhnya. Makanya orang lebih senang bicara di belakang podium, karena dia nggak terlihat semuanya lah gitu, tertutup sebagian. Ketika dia bicara full body, maka akan banyak reaksinya. Jadi perlu diatur, dilatih dan disesuaikan. Fungsi gestur adalah untuk memperkuat pesan. Untuk memperkuat pesan sehingga mendapat kesan. Iya. Oke. Fungsi gestur itu Fungsi gestur memperkuat pesan. Contoh saya bawa jemaah umroh. Oke. Ini crowd nih. Saya nggak bicara pada 1 atau 2 orang. Saya bicara pada 50 orang. Oke. Keadaannya di bandara super crowded. Suara saya mungkin nggak terdengar jelas sampai paling belakang. Maka saya pastikan, Bapak Ibu, setelah kita masuk dari imigrasi nanti, kita kumpul di gate nomor 3. Oke. Nah, ini udah standby. Oke. Yang paling belakang, kalaupun dengarnya tipis-tipis, dia tahu tangan saya 3. Seperti itu. Kumpul di gate 3 atau jam 3 nih? Nah, kita perlu ulangi lagi. Oke. Di gate berapa? Gate nomor 3. Gate berapa? Nomor 3. Repetisi. Oke. Jadi kalau ngomong sama orang dan ngomong sama crowd, di mana crowd itu tempatnya juga crowded dan mental mereka deg-degan, terharu, itu nggak fokus tuh. Sering sekali saya menemukan jemaah umroh kumpul di gate 32. Berapa Bapak Ibu? 32. Berapa 32? Ada yang nyasar ke 23. Selalu gitu. Nggak ada Bapak ini, saya cari ke gate 23. Ada di situ, berdua sama istrinya. Pak, ke gate 32. Oh, saya pikir 23. Karena mereka sedang nggak fokus. Di bus saya bilang, Pak, Bu, besok kita kumpul jam 8 ya untuk city tour Kota Madinah. Jam berapa? Jam 8. Jam berapa? Jam 8. Oke. Setuju. Turun dari bus, ibu-ibu belakang paling akhir. Besok jam berapa, Bang? Jam 8, Bu. Tadi kan saya tadi setuju apaan tadi? Gitu. Jadi kalau kita bicara di crowd itu memang suka lupa. Itu pentingnya gestur. Nah, menurut Panji Pragiwaksono, gestur itu refleks. Kalau diatur kita jadi robot. Oke. Gitu. Jadi lu mau ngomong sambil masukin kantong kayak ketika lo nyaman, orang akan lihat lo nyaman. Gak ngaruh di situnya. Menurut Panji Pragiwaksono seperti itu. Jadi tergantung mau mazhab yang mana nih gitu. Kalau saya pribadi, tentu ketika acara formal kita perlu sesuaikan. Gak bisa nyari nyaman. Oke. Kita perlu nyari kesan profesional. Bicara, berjalan, bahkan teknik miking aja tuh seorang pembicara tuh perlu diawasi lagi. Kadang-kadang kalau dia grogi, dia pegang pala mikrofonnya,
dia pegang bawahnya, Iya. atau dia gulung-gulung kabelnya, macam-macam, Iya. gitu. Jadi ketika di acara formal memang nggak bisa cari nyaman. Iya. Ketika di acara non formal atau casual, silahkan cari nyaman. Iya. Masuk kantong ke segala nggak masalah, gitu. Dari pengalaman Bang Kevin, kalau secara profesional, gestur seperti apa yang itu terlarang? Common sense itu memang terlarang. Jangan deh kayaknya. Terlarang mutlak nggak ada sih, karena beda tempat kita bicara, beda situasi, beda budaya. Misal, kalau kita ngomong di Indonesia, maka kan istilah ini kan silent. Ketika di negara lain belum tentu, atau bisa jadi beda gitu. Yang paling relevan yang udah kata teman saya adalah saya pernah ke Saudi Arabia, saya pernah ke Italia. Oke. Nah ini tuh beda artinya. Oke. Di Saudi Arabia itu ini artinya tunggu sebentar. Oh, Soya. Ya. Tunggu sebentar. Di Italia ini tuh marah-marah. Oh, bukan makan ya? Kalau di kita ya? Kalau kita makan. Di kita makan. Nah kalau itu saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman lebih tahu. Tapi yang saya tahu bahwa mereka kalau gimana tuh tangannya goyang-goyang begini. Di Itali. Di Italia. Oke. Jadi apalah bahasanya saya nggak tahu. Iya. Tapi di Saudi kalau Anda nyebrang, Anda harus begini. Sabar. Nah itu kan gestur beda. Jadi kita lihat bagaimana Iya. situasi dan di mana tempat kita bicara sih paling kayak gitu. Iya. Benar nggak pernyataan ini Bang Kevin bahwa dalam berkomunikasi tidak ada formulasi yang saklek? Betul. Semua ilmu selain ilmu agama dinamis sekali. Sangat amat dinamis. Saya seorang konten kreator. 3 tahun lalu tips bikin konten viral adalah dengan memasukkan judul-judul dengan angka misalnya. 3 tips supaya konten kamu ditonton sampai habis. 3 cara supaya dulu kayak gitu. Ya. Sekarang enggak. Sekarang enggak. Anda masih pakai 3 cara di skip sama orang. Basi. Sekarang caranya adalah dengan negatif hook. Nggak usah ditonton. Jangan dilihat. Iya. Nggak penting. Iya. Kayak gitu-gitu. Negatif hook awalnya. Kalau di jalan tuh jangan nengok lihat kiri. kanan. Iya. Kayak gitu kan. Jangan nengok kiri, jangan nengok kanan. Iya. Jadi nengok kan kita. Gitu. Itu dinamis sekali. Termasuk ilmu komunikasi. Ilmu retorika terutama. Bahwa ada kaidah dasar betul. Di mana kita perlu tampil percaya diri, senyum, ramah segala macam. Itu sebuah kaidah atau bakunya lah seperti itu. Tapi tentang ngomong tuh perlu ada jeda. Ngomong tuh perlu intonasi. Maka tergantung tren seperti apa yang sedang ramai. Tren itu seringkali dibentuk kalau kita sedikit melipir ke arah politik. Zamannya Pak BTP, dulu Pak Ahok, terkenal dengan temperamen dan marah-marah. Semua pejabat yang pengen masuk TV, semua marah-marah. Bahkan sampai ada rekamannya Pasha Ungu tuh marah-marah. Zumi Zola marah-marah. Segala macam tuh marah-marah. Tapi kita nggak pernah merasakan segenuine Ahok waktu itu kan. Ganjar marah-marah tuh. Iya waktu itu. Pas eranya Pak Jokowi jadi presiden, semua pemimpin rata-rata ngomongnya slow, lambat. Nah tren tuh kadang ngelihat sosok juga. Sekarang eranya Pak Prabowo, berapi-api segala macam. Ini belum kelihatan, tapi nampaknya kan seperti itu. Dan lihat dari polanya ya, pejabat publik akan begitu cara bicaranya. Nah itu kan tren, dinamis sekali. Tergantung siapa yang jadi tren sekarang. Penting untuk memiliki kepekaan akan hal tersebut ya. Oke, Bang Kevin, kita silakan diminum. Boleh. Ya. Nah, saya mau coba Bang Kevin kita diskusi terkait dengan budaya profesional yang ada di kita misalnya atau di banyak perusahaan bahwa menyampaikan kritik, menyampaikan masukan atau kalau bahasa kerennya sekarang supaya lebih engage. Kan butuh 2 arah ya. Betul. Gitu. Nah, bagaimana mengatur situasi ini atau skill seperti ini agar yang disampaikan itu mengerti, terutama kritik ya. Budaya Timur di kita itu kritik itu sesuatu yang kalau bisa jangan deh gitu loh, nggak enak. Lebih baik itu kita Iya aja dulu gitu loh. Nah ini gimana?
saya pernah mendengar sebuah kisah dari Ustaz Khalid Basalamah. Oke. Waktu itu Rasulullah SAW lupa rakaat sholat. Oke. Asar kan 4 rakaat. Beliau 2 rakaat langsung salam. Oke. Lupa waktu itu. Sahabat-sahabat utama di depan nggak ada yang negur. Abu Bakar, Umar, nggak ada yang negur semua. Anak muda di belakang 2 ya? Iya 2. Gitu loh. Ini kurang lebih ya penggambaran. Saya nggak tepat seperti itu. Oke. Rasulullah selesai berzikir ke depan pintu masjid untuk mungkin anaknya ada orang konsultasi segala macam. 2 muda ini datang ke Rasulullah SAW dengan metode bertanya. Oke. Ya Rasulullah, apakah ada wahyu yang mengubah sholat asar menjadi 2 rakaat? Atau Anda lupa? Kata Rasulullah SAW, nggak ada wahyu turun dan saya nggak lupa. Ya Rasulullah, Anda baru 2 rakaat sholat asar. Benar. Rasulullah bawa 2 pemuda ini, pastikan, emang benar saya baru 2 rakaat? Ya Rasulullah, ditambah lagi 2 rakaat sama Rasulullah. Dari cerita itu kita bisa tahu sosok pemimpin yang paling tinggi di dunia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dikritik oleh 2 orang anak muda gitu. Dengan metode bertanya. Iya. Oke. Bertanyanya pun bukan metode bertanya yang konfrontasi gitu, bukan konfrontatif. Jadi lebih kepada kalau bertanya konfrontatif mungkin lebih kepada ya Rasulullah, bukannya 4 ya? Gimana sih? Konfrontatif. Ya. Tapi bertanya dengan mengedepankan saya bisa aja salah. Ya. Anda pasti yang lebih benar. Ya. Tapi bukannya begini ya. Ya. Nah, dalam konteks kekinian, atasan kita punya pendapat yang agak blindsided nih. Kita orang lapangan, kita tahu di lapangan nggak segampang itu. Bagaimana cara menyampaikan kritik tersebut dengan metode bertanya? Tadi, Pak, kalau seandainya nanti ini kita pakai coba konteks travel umroh ya, karena saya di dunia itu. Ya. Misalnya dari kantor mengatakan, oh rute turnya kesini. Saya di lapangan tahu rute seperti ini macet. Oke. Rute seperti ini nggak circle. Nanti yang ada malah sholat zuhurnya telat. Maka kalau saya konfrontatif, Pak, ini macet Pak, Bapak gimana sih? Nah, itu pertanyaan juga sih, cuman konfrontatif, kurang layak, kurang sopan dengan budaya ketimuran. Ya, apalagi di depan banyak orang. Betul. Pak, kalau saya kesini dulu pertama, kedua tempat ini, 3 tempat ini agar sholat zuhurnya nggak telat. Kira-kira gimana Pak? Pertanyaan itu harus yang mengesankan bahwa apapun keputusan Anda, saya akan dengerin dulu. Nah itu tuh yang perlu disusun kalimatnya. Ya. Kalau begini-begini, gimana menurut Bapak? Gitu. Ya. Karena pengalaman kami begini-begini macetnya Pak segala macam. Itu nanti setelah dijawab. Ya. Gitu. Jadi metode bertanya itu adalah metode yang paling bisa digunakan. Dan usahakan memang harus private. Ketika depan orang, memang di situ ada ego kan. Ya. Ada ego yang nggak bisa kesenggol gitu. Ada ego yang nggak bisa, siapa kamu? Tahu apa kamu? Atau sebaliknya, si bawahan merasa dia yang paling lapangan. Tahu apa nih si bos nih? Orang nggak pernah ke lapangan nih. Iya. Disitulah kita perlu sadar bahwa memang posisinya sudut pandangnya nggak sama. Tidak ada common ground tadi. Tidak ada common ground tadi. Maka itulah pentingnya sebagai orang yang belajar komunikasi, kita belajar empati. Ketika atasan kita bukan orang lapangan, kita contoh orang kantor bilang, ntar turnya begini-begini aja. Nggak pernah bawa tur langsung. Saya kan bawa tur langsung. Rute seperti ini macet. Jam segini macet-macetnya. Sebelum saya kritik, saya perlu cari empati. Saya perlu empati dulu. Oke, dia begini karena belum pernah di posisi ini. Menyamakan sudut pandang. Maka saya sering bilang, untuk jadi komunikator itu jangan jadi lawan bicara, tapi jadi kawan bicara. Oke. Bukan jadi lawan bicara, tapi kawan bicara. Orang yang memposisikan di sebelahnya. Bukan berhadapan dengan dia. Iya, kalau Anda konfront memang akan jadinya versus gitu. Ya. Contoh kalau Pak Roni ke dealer atau ke showroom mobil, salesnya itu di depan, Pak Roni itu di samping. Samping. Selalu di samping.
Iya, iya. Itu memposisikan diri sebagai kawan bicara. Iya lagi. Dia akan melihat dari sudut pandang masalah yang sama. Gitu. Psikolog juga sama. Psikolog nggak pernah begini. Di sampingnya selalu. Nah karena itu. Nah, as a friend ya. as a friend. Begitupun posisi kita saat mau ngasih kritik, jangan di depannya, di sampingnya. Oke. Usahakan jangan depan umum segala macam. Kalaupun depan umum, lagi-lagi lempar pertanyaan aja. Pak, kalau seperti ini gimana? Karena kita nggak tahu pendapat dia seperti apa dulu nih. Atau ada informasi yang kita ternyata belum. Betul. Ternyata misalnya turnya begini, menurut saya macet. Ada peraturan baru dari Saudi yang saya justru orang lapangan nggak tahu. Betul. Masuknya ke email kantor gitu kan. Betul. Oh ternyata ini tutup, bukannya ntar siang segala macam. Nah itu dulu. Iya. Kita posisikan dia sebagai orang yang belum tahu, lempar pertanyaan. Ya, menarik. Seperti itu. Oke. Jadi empati itu perlu. Betul. Perlu banget. Ya. Oke, Bang Kevin, ada juga fenomena di dunia korporasi atau di kantor itu ketika meeting, apakah ada satu keharusan atau begini, ketika berdiskusi, bagaimana menstimulasi peserta meeting kita untuk bisa mengeluarkan ide-idenya dari sisi seorang leader ini, perspektifnya, supaya tidak selalu terkesan one way saja. Kita mau naikkan bagaimana mereka bisa berdiskusi dengan baik, mengeluarkan ide-idenya. Dari Bang Kevin ada tips atau pengalaman terkait ini? Karena saya seorang trainer, insya Allah saya tahu sih caranya untuk menstimulus supaya peserta training itu nggak iya-iya aja, ada stimulus lain dan kemudian supaya mereka lebih aktif gitu ya, orang ya. Yang pertama caranya dengan iming-iming hadiah. Oke. Selalu ada itu. Dalam dunia pendidikan ada reward and punishment. Yang bisa dapat ini, yang bisa boleh pulang, yang bisa apa reward. Oke. Sederhana aja Pak. Yang bisa kasih ide dapat kopi dari saya. 50.000 misalnya. Atau apapun lah. Yang sederhana aja. Gak usah motor Honda, gak usah Pak. Terlalu besar rewardnya kayak gitu. Yang bisa jawab Haji Plus gak usah. Motor Honda tiap minggu meeting repot juga. Iya repot juga. Itu cara pertama. Kalau lagi gak ada untuk reward, maka buat grup. Bikin kelompok. Dalam meeting itu bikin kelompok. Gak hanya kelompok, kita kasih tugas mereka per person. Sering gini. Dalam training saya, ini saya bocorin di podcast ini aja. Standar thumbnail gitu nanti. Standar time of minute gitu. Oke. Jadi saya training guru-guru nih. Sering kali tuh guru udah capek gitu ya, udah ngajar seharian, terus masih training lagi. Supaya aktif gimana? Bikin kelompok, berempat. Dalam hitungan 1 sampai 10, tunjuk ketua kelompok Anda. Wah mereka tuh tunjukkan ini. Karena mereka kira tugas terberat akan pada ketua kelompok. Ketua kelompok ya. Wah nggak mau ini. Tertunjuk ke ketua kelompok. Dalam hitungan 1 sampai 5, tunjuk wakil ketuanya. Ini begini. Wakil ketua ada sekretaris dan ada satu yang belum dapat tugas. Belum dapat jabatan gitu. Saya bilang, tugas ketua kelompok adalah mengawasi jalannya diskusi. Cuma ngawasi aja. Awas gitu. Gitu aja. Oke, ini. Tugas wakil ketua lebih berat. Memberikan ide-ide cemerlang untuk presentasi nanti. Rame tuh. Tugas sekretaris menulis naskah. Yang nggak dapat jabatan angkat tangan. Kita sebut dia rakyat jelata ya teman-teman ya gitu. Atau masyarakat atau anggota tim. Oke. Dialah yang akan maju presentasi. Lebih rame lagi tuh. Dengan membagikan kelompok, jabatan dan tugas-tugasnya, mereka nggak ngerasa berat. Tapi ketika ayo mikirin, udah mikir disuruh maju lagi. Mereka akan malas untuk ngasih aspirasi. Ketika ditunjuk, bikin kelompok bertiga. Ada ketua kelompoknya, ada wakilnya, ada tumbalnya, misalnya kayak gitu. Mereka akan work in team. Kurang lebih begitu Pak. Tapi kan dalam rapat korporasi kadang-kadang per divisi ya. Nah, itu nggak semudah itu direalisasikan. Maka cara yang pertama tadi dengan poin atau reward. Divisi mana nih? Kalau Pak Ron nonton Harry Potter dulu, ada Hogwarts, ada Hogwarts kan sekolahnya ya, ada asrama-asramanya tuh ada Slytherin, ada apa sih namanya lagi? Film penyihir nggak usah ditonton. gitu Pak. Jadi reward itu memicu sih insya Allah. Oke, baik. Apalagi yang sifatnya langsung kelihatan ya, 50.000, insya Allah. Apalagi untuk
masyarakat Jakarta Ya. lumayan sih gocap-gocap. Oke, baik Bang Kevin. Luar biasa ini masukan-masukan banyak dari Bang Kevin untuk teman-teman semua, bahwa komunikasi itu sesuatu yang penting. Punya ide yang cukup, punya pengetahuan yang cukup tidak bisa, harus bisa dikomunikasikan dengan jelas maksud dan tujuannya. Dan ternyata tadi Bang Kevin bilang bahwa komunikasi itu adalah cara kita menyampaikan pesan untuk mendapatkan kesan yang baik. Dan leveling atau kesamaan itu penting sekali untuk kita mulai satu komunikasi yang baik. Dan semua itu dibungkus dengan berempatilah Anda. Jangan berseberangan tapi bersebelahan lah. Betul. Kira-kira gitu ya, Betul. Bang Kevin. Jadi kawan bicara dan jangan jadi lawan bicara. Betul. Jadi kawan, jangan jadi lawan. Baik. Terima kasih Bang Kevin Sama-sama, atas Bang Roni. waktunya. Luar Makasih banyak biasa. sudah diundang. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Itu dari kita di Field the Cup kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Because I know, you know. Bye-bye. Hai.